Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2003-2094. Di sini saya dari kelas D dengan mata kuliah pengelolaan perkebunan. Materi selanjutnya yaitu tentang biodiesel. Biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80 ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan pengetahuan yang berkembang saat ini serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar. Keunggulan dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif sebagai bahan bakar mesin diesel dan tersebut dari sumber terbaru seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Reaksi transetrifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat-sifat dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir serta tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Keunggulan dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotoran yang rendah dan dapat didegradasi. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagian bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan melebihi dahulu pembentukan emulsi dengan metanol dan minyak sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi karena itu minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas, dan semua itu umpan masuk dijaga agar bebas air. Nah, selanjutnya itu tentang pendahuluan bioetanol. Alkohol merupakan bahan-bahan kimia
yang diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu. Biasa disebut dengan bioetanol. Ubi kayu, ubi jalar, dan jagung merupakan tanaman pangan yang biasa ditanam rakyat hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang potensial untuk pertimbangkan sebagai sumber bahan baku pembuatan bioetanol atau gasohol. Secara umum, etanol dapat digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol campuran untuk minuman keras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Bioetanol generasi kedua menggunakan bahan limbah biomasa mempunyai jumlah cukup besar di Indonesia. Glukosa dapat dibuat dari peti-petian. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat membantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Nah, jadi gagasan awal dari perkembangan biodiesel ini adalah dari suatu kenyataan yang terjadi, kebingungan memasarkan kelebihan produk, anjloknya pemasaran kedelai itu, serta harga pasar dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu. Dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar di selayang, lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar alat-alat pertanian dan transportasi. Mereka berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat-sifat dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional, dan juga memiliki nilai-nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor-faktor pada mesin terhadap produk baru serta menjadi kualitas. Nah, keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kondisi kontrapolusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar kotor yang rendah dan dapat didegradasi. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoakil serta dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Jadi biodiesel ini tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian seperti kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar. Nah, di sini ada pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama ada esterifikasi minyak lemak mentah. Tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Hasil reaksi hidrolisis minyak sawit adalah gliserol dan
reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas air, keasaman, dan katalis. Enzim selanjutnya itu ada transstratifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah minyak nabati. Adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Selanjutnya ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sistem katalis sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Selain ada pengeringan biodiesel, langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Nah, disitulah proses bagaimana cara berdasarkan penelitian dilakukan para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel ini memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang lebih dikarenakan menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setanah. Biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol terlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan. Selanjutnya pada tahap ini juga perlu dijaga dalam agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Biodiesel itu merupakan minyak dari tumbuhan atau hewan yang dipakai sebagai alternatif pengganti solar dengan mesin diesel. Bahan bakar utama bioetanol adalah tanaman yang mengandung banyak gula atau pati seperti jagung, tebu, dan gandum. Sedangkan biodiesel terbuat dari minyak nabati seperti minyak sawit mentah. Minyaknya terlalu banyak kalau minyak kelapa dan minyak ikan atau disebut dengan minyak jarak. Apa perbedaan diesel dan biodiesel? Bahan bakar diesel ada dua jenis, yaitu solar, yang dimana solar adalah bahan bakar diesel yang dibentuk dari minyak fosil. Sedangkan satu lagi ada biodiesel yang dimana adalah bahan bakar diesel yang merupakan campuran antara minyak fosil dengan minyak nabati. Biodiesel termasuk sumber daya alam apa? Biodiesel adalah salah satu contoh dari bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memiliki bahan dasar dari tumbuhan. Biodiesel dapat menggantikan peran diesel atau solar yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan dasarnya. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, disitulah pengertian dari biodiesel. Selanjutnya ada proses pembuatan biodiesel. Umumnya menggunakan reaksi metanolosis atau
disebut dengan transestrifikasi dengan metanol, yaitu reaksi antara minyak nabati dengan metanol dibantu katalis basa atau disebut dengan NaOH, KOH atau sodium methylate untuk menghasilkan dan campuran ester metil asam lemak dengan produk ikutan gliserol. Biodiesel adalah bahan bakar alami yang terbuat dari lemak. Nah, disitulah termasuk bahan bakar energi yang dapat diperbarui karena dapat ditanam pada area kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Nah, selain itu, biodiesel berasal dari minyak nabati merupakan bahan bakar yang dapat diperbarui, mudah diproses, harganya relatif stabil, tidak menghasilkan cemaran yang berbahaya bagi lingkungan atau non-toksik, serta mudah terurai secara alami. Biodiesel itu merupakan bahan bakar yang berwarna kuningan, yang viskositasnya tidak jauh berbeda dengan minyak solar. Oleh karena itu, campuran biodiesel dengan minyak solar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan berbahan bakar minyak solar tanpa merusak atau atau memodifikasikan mesin. Nah, biodiesel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar petroleum. Di antaranya dapat diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak atau lemak alami yang tersedia, proses produksi dan penggunaannya bersifat lebih ramah lingkungan. Biodiesel termasuk sumber daya alam apa? Nah, biodiesel adalah salah satu contoh dan bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan memiliki bahan dasar dari tumbuhan. Biodiesel dapat menggantikan peran diesel atau solar yang menggunakan minyak bumi. Sebagai bahan dasarnya, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, selanjutnya itu kita tahu apa kelebihan biodiesel dan kelemahan biodiesel. Nah, kualitas oksidasi yang tidak terlalu baik membuat biodiesel memiliki masalah terkait dengan penyimpanan. Pasalnya, bila disimpan dalam waktu lama, bahan bakar ini cenderung berubah menjadi seperti gel, sehingga berpotensi menyumbat mesin. Dan kekurangan penggunaan biodiesel. Pasalnya, biodiesel dibuat menggunakan produk berbahan dasar nabati, maka harus disimpan pada suhu yang tepat. Jika dibiarkan terlalu lama, penyimpanan yang hangat dapat biodiesel mempunyai flash point lebih tinggi daripada solar, sehingga tidak mudah terbakar. Maka memunculkan jamur. Nah, disitulah kelebihan dan kekurangan dari biodiesel. Nah, ada lanjutan dari bioetanol generasi kedua menggunakan bahan limbah biomasa. Limbah biomasa mempunyai jumlah cukup besar di Indonesia. Tahapan pembuatan bioetanol generasi kedua terdiri atas proses penghalusan, perlakuan awal, hidrolisis, fermentasi, dan dilanjutkan proses destilasi. Glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat
dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Selain etanol, bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat, juga dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung glukosa. Namun dengan adanya mengakibatkan proses penanggulangannya menjadi lebih sulit, sehingga pembuatan etanol atau bioetanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan. Nah, ada lanjutan dari bioetanol generasi kedua menggunakan bahan limbah biomasa. Limbah biomasa mempunyai jumlah cukup besar di Indonesia. Tahapan pembuatan bioetanol generasi kedua terdiri atas proses penghalusan, perlakuan awal, hidrolisis, fermentasi, dan dilanjutkan proses destilasi. Glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Selain etanol, bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat, juga dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung glukosa. Namun dengan adanya mengakibatkan proses penanggulangannya menjadi lebih sulit, sehingga pembuatan etanol atau bioetanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan. Nah, biodiesel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar petroleum. Di antaranya dapat diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak atau lemak alami yang tersedia. Proses produksi dan penggunaannya bersifat lebih ramah lingkungan. Biodiesel termasuk sumber daya alam apa? Nah, biodiesel adalah salah satu contoh dan bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memiliki bahan dasar dari tumbuhan. Biodiesel dapat menggantikan peran diesel atau solar yang menggunakan minyak bumi. Sebagai bahan dasarnya, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, selanjutnya itu kita tahu apa kelebihan biodiesel dan kelemahan biodiesel. Nah, kualitas oksidasi yang tidak terlalu baik membuat biodiesel memiliki masalah terkait dengan penyimpanan. Pasalnya, bila disimpan dalam waktu lama, bahan bakar ini cenderung berubah menjadi seperti gel, sehingga berpotensi menyumbat mesin. Dan kekurangan penggunaan biodiesel, pasalnya biodiesel dibuat menggunakan produk berbahan dasar nabati, maka harus disimpan pada suhu yang tepat. Jika dibiarkan terlalu lama, penyimpanan yang hangat dapat biodiesel mempunyai flash point lebih tinggi daripada solar, sehingga tidak mudah terbakar. Maka memunculkan jamur. Nah, disitulah kelebihan dan kekurangan dari biodiesel. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli, telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat-sifat dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional, dan juga memiliki nilai energi yang hampir serta
tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Keunggulan dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotoran yang rendah dan dapat didegradasi. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagian bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan melebihi dahulu pembentukan emulsi dengan metanol dan minyak sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi karena itu minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas, dan semua itu umpan masuk dijaga agar bebas air. Nah, di sini ada pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama ada esterifikasi minyak lemak mentah. Tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Hasil reaksi hidrolisis minyak sawit adalah gliserol, dan reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas air, keasaman, dan katalis enzim. Selanjutnya itu ada transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah minyak nabati. Adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkyl asam lemak. Selanjutnya ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sistem katalis sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Selain ada pengeringan biodiesel, langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Nah, disitulah proses bagaimana cara berdasarkan penelitian dilakukan para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel ini memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang lebih dikarenakan menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setanah. Biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40 biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol terlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan. Selanjutnya pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Nah, ada lanjutan dari bioetanol generasi kedua menggunakan bahan limbah biomasa. Limbah biomasa mempunyai jumlah cukup besar di Indonesia. Tahapan pembuatan bioetanol generasi kedua terdiri atas proses penghalusan
perlakuan awal hidrolisis, fermentasi, dan dilanjutkan proses destilasi glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Selain etanol, bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat. Juga dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung glukosa. Namun dengan adanya mengakibatkan proses penanggulangannya menjadi lebih sulit, sehingga pembuatan etanol atau bioetanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan. Nah, pada dasarnya energi fosil lebih berpotensi untuk merusak lingkungannya dikarenakan memiliki densitas yang tinggi. Gas hidrogen yang dihasilkan dari komponen biomasa memiliki densitas energi yang rendah. Jika dilihat dari definisinya, biohidrogen merupakan salah satu bentuk bioenergi yang diperoleh dari produksi gas hidrogen yang dilakukan oleh agen mikrobiologi seperti bakteri ataupun mikroalga. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, biohidrogen dapat diperoleh secara fotosintetik maupun secara anaerobik atau gelap. Jika dilihat akan ketergantungan akan cahaya, produksi biohidrogen dapat dilakukan melalui proses biofotalisis dan fermentasi yang membutuhkan cahaya, serta fermentasi gelap yang tidak membutuhkan cahaya. Nah, sekian video yang saya buat tentang biodiesel ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.